Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. والأولياء خصوصا والشهداء والصديقين والمصلين وجميع المجاهدين في سبيل وجميع المجاهدين في سبيل خصوصا في فلسطين وجميع الملائكة المقربين مولانا الشيخ القاضي الشيخ محمد إلى أرواح الشيخ مالك محمد البخاري والعلماء المحدثين والمفسرين والفقهاء والآبائنا وأمهاتنا وجدتنا ووالدينا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا خصوصا محمد الأمة نواب الجو ونخص خصوصا جماعة فرسلة سابقون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأخلاقهم وأرزاقهم وعافية وكرامة وحكمة وصبر وشكر وقناعة وتواضع ونباحة بالدين بالدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, para asatizah, para jamaah tafsiran, wabil khusus jamaah Masjid Subul Salam, juga khusus lulusan almarhum siapa dulu Hakimat Bang Hakimat beliau di sini ya. Mudah-mudahan beliau kuburnya Allah jadikan rahmat baginya. Amin. Segala dosa bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, khususnya ketua Porsilah Kiai Jawa Abdul Khair dan para kiai-kiai yang lainnya semuanya, jamaah, mudah-mudahan kita semuanya Allah selalu anugerahkan kepada kita sehat walafiat. Allah anugerahkan kepada kita selalu sehat walafiat. Allah anugerahkan kepada kita keberkahan yang luas, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah waktu kita, berkah keluarga kita. Allah anugerahkan kita panjang umur dalam taat, dalam takwa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita hidayah, inayah, taufik yang luas. Allah
juga kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat kita mengamalkannya. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat, membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Dosa-dosa kita semoga Allah ampuni. Amin ya Allah. Doa-doa kita Allah kabulkan. Anak kita Allah jadikan anak soleh dan soleh. Dan diakhiri oleh Allah hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kuburnya dijadikan raudhah dari jannah. Selamat di pada masyar, selamat di mizan, selamat di sirat, dan Allah masukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli تصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kayaknya lama banget. Apa melewati lebaran kemarin? Lebaran libur ya ada ya? Libur. Alhamdulillah. Pagi ini ingin baca surah Alam Nashrah. Surah Alam atau juga disebut namanya Asy-Syarh. Surah Alam Nasrah atau juga disebut Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Al-Insyirah atau Al-Insyirah. Jadi biar kita dapat mengamalkan dan mengingat-ingat serta lebih ini mudah kita baca surah-surah yang pendek-pendek tapi bisa diamalkan. Kadang-kadang pendek begini bisa sekali, nggak sekali duduk, bisa 3 kali pertemuan. Pertemuannya 3 bulan. Ilmunya mana? Apa yang diamalin? Mudah-mudahan dengan pendek-pendek tapi bisa diamalin. Karena surah Alam Nashrah ini begitu penting dalam kehidupan. Pengen dadanya luas nggak? Pengen dada luas ya baca banyak Alam Nashrah. Pengen rezekinya luas? Pengen ilmunya luas? Pengen pergaulannya luas? Pengen kebahagiaannya luas? Alam Nashrah. Nabi itu senang sekali ketika diturunkan Alam Nashrah surah ini, karena surah ini diturunkan ketika Nabi itu dalam keadaan begitu sedih. Di antaranya meninggalnya orang yang mengayomi, membimbing, membackingi, mendorong, yaitu pamannya Abu Thalib. Yang kedua, istrinya yang luar biasa, Siti Khadijah, meninggal. Loh, kedua orang ini backup-nya dalam menyebarkan ajaran Islam itu luar biasa. Dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dan dari sisi keamanan itu luar biasa. Tapi keduanya tidak lama kemudian dua-duanya meninggal. Nabi itu begitu sedih, begitu sedih. Makanya Nabi mengatakan, man qara'a surah Alam Nasrah faka'annama ja'ani mubtaram fafarrij anni. Surah Alam Nasrah ini seakan-akan datang ketika orang itu lagi fakir, lagi sempit dadanya,
lagi banyak persoalan, maka Bapak jangan nih orang itu datang ngapain? Memberi kebahagiaan, memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita lagi sempok banget, kagak punya duit, kemudian tiba-tiba ada orang datang bagi duit, gak tanggung-tanggung baginya lagi, ya, kagak punya duit dibagi sama orang 3 juta. Masya Allah, lega nggak lah dada itu? Lega dada. Jadi kesempitan apa saja dalam kehidupan, insya Allah kesempitan batinnya sempit. Kenapa? Orangnya iri mulu, orangnya hasut mulu, orangnya dengki mulu. Kan dadanya sempit tuh kalau orang kayak gitu, ya, dadanya sempit. Atau sempit karena persoalan lahiriah di keluarganya, berantem mulu sama istrinya, anaknya susah banget dibilangin, anaknya susah. Udah gitu kagak punya duit lagi, kagak punya duit. Gojek dari pagi sampai sore, ya cuma dapat dua kali narik. Nah, makanya kalau orang yang banyak baca Alam Nashrah, insya Allah lapang tuh dari semua hal tadi. Makanya ada maqal sebuah daripada perkataan ulama, man sholahuma alam bi alam, barang siapa yang sholatnya yaitu membaca alam. Pertama surah Alam Nasrah, yang kedua surah Alam Taroh. Lam yusibhu bizalikal yaum, gitu. Dia itu tidak akan mendapatkan kesempitan, nggak akan dapatkan masalah pada hari itu. Walam yaj'al lahum sabila, dia tidak dapat persoalan, tidak dapat musuh, dan juga orang yang ingin memusuhi, mendengki, walam yaj'al lahum sabila, nggak dapat jalan, nggak dapat. Tapi ini dibacanya ketika sholat qobliyah subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh baca tuh. Ada orang yang baca yang pertama, rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita mudawamahkan, istiqomahkan dengan membaca Alam Nashrah, Alam Taroh di rakaat kedua, insya Allah lapang, nggak ada persoalan, insya Allah. Karena 2 rakaat sebelum subuh aja udah luar biasa. Dibaca lagi Alam Naroh, Alam Nashrah, dan Alam Taroh. Surah Alam Nasrah ini disebut namanya Syarhus Sadr, surah yang dapat melapangkan dada, ya, dari segala macam kesempitan, baik lahiriah maupun zahir. Karena di dalam surah ini ada namanya inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan pasti ada lagi tuh inna ma'al usri yusra, baru saya faiza faragh fansab. Jadi la yaghlibu usrun yusrain, nggak bakal kalah kesulitan sama 2 kemudahan. Disebutkan kan dalam surah itu 1 kesulitan, 2 kemudahan. Kesulitannya disebutkan 1 kali, kemudahannya disebutkan 2 kali. Jadi mau sesusah apapun dalam kehidupannya, sesempit apapun dadahnya, insya Allah pasti ada kemudahan selanjutnya.
Karena disebutkan kesulitan dalam surah ini adalah satu kemudahan, dua. Jadi la ja'ala ar-raja a'zam min al-khauf. Jadi Allah menjadikan harapan itu lebih besar daripada ketakutannya. Kalau orang masih ada harapan, oh di sana ada cerah, masih adalah harapan kita. Jadi dalam kehidupan kita sesulit apapun, harapannya masih selalu ada, masih selalu tinggi daripada ketakutan. Mau gojek, jadi gojek takut, nanti kagak laku. Mau dagang takut, nanti kagak ada yang beli. Apa yang mau ngaji takut juga, entar dikatain orang. Jadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita itu harapannya masih lebih besar. Itu insya Allah orang yang banyak membaca surah Al-Nasr. Makanya anak-anak yang sedang belajar, banyak orang tua yang anaknya banyak persoalan dibacakan Al-Nasr. Bahkan ada yang Al-Nasrnya kemudian ditulis dalam dua kertas, dan kertas itu ditaruh dalam air, kemudian airnya diminum. Iya. Rembusan makna yang begitu luas dalam surah Al-Nasr melebur dalam air dan diminum oleh anak kita, insya Allah. Yang main HP-nya kagak ada berhenti-berhentinya, main game kan, main judi online, masya Allah. Judi online sekarang anak-anak, bener nggak? Iya. Yang aki-aki juga ada, aki banyak banget judi online. Iya. Pas anteng banget di pojokan, ngapain HP judi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi surah Al-Nasr Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Semuanya berpendapat begitu kebanyakan, tapi Ibnu Abbas itu mengatakan Madaniyah. Sama ayatin ada 8 ayat. Kan walaupun kita langganan kita baca dalam sholat, dalam kapan aja atau kita amalin, kalau ditanya berapa ayat surah Al-Nasr, kalau depan juga kan, ada berapa? Ada 8 ayat. Diturunkan di mana? Di Mekah. Watis wa isyruna kalimatan. Dia ada 29 kalimat. Kalimatnya ada 29. Wa mi'atu wa salasu ahrufin. Ada 103 huruf. Ada 130. Jadi nanti bacanya, ngamalinnya ngeresep tuh. Kita paham ayat ini ada berapa? 8 ayat. Kalimatnya ada berapa? 29. Hurufnya ada berapa? Ada 103. Insya Allah bermakna, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi besok sholat qobliyah. Insya Allah kalau sholat qobliyah udah berkah semuanya. Pasti insya Allah pasti sholat subuh. Habis sholat subuh zikir. Udah, itu udah masuk yang kategori Nabi. Allahumma barik ummati bi uburiha. Berkahkan umatku yang waktu paginya model seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwi an Tawus wa Umar bin Abdul Aziz kana yaqulani. Diriwayatkan dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz kana yaqulan, keduanya berkata, hadhihi surah wa surah duha wa surah wahidah. Surah ini, surah Al-Nasr dan surah Ad-Duha itu satu surah. Jadi ada yang berpendapat surah Al-Nasr sama surah Wad-Duha itu satu surah. Terutama adalah yang berpendapat adalah Tawus dan Umar bin Abdul Aziz. Itu satu.
Wa kana yaqra'anihima fi raq'atil wahidah. Karenanya beliau tuh, ulama itu, sahabat itu membacanya itu dalam satu rakaat. Dia sholat maghrib atau isya umpamanya. Jadi dia baca surah Wadduha dan Alam Nashrah satu rakaat dibaca. Karena menurut dia adalah antara surah Alam Nasrah dan surah Wadduha itu adalah satu surah. Wa makana yafsilani bainihima bi bismillahirrahmanirrahim. Dan antara surah Alam Nasrah dan Wadduha itu keduanya tanpa bismillah, karena dianggap satu surah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'a'ilan fa'aghnaa fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Nah, itu langsung jadi dibaca satu surah tanpa bismillah. Qala al-Jamal walamma zakarallahu ta'ala ba'dan ni'ami alaihi sallallahu alaihi wasallam fi qauli ta'ala, ketika Allah menyebut sebagian daripada nikmat-nikmatnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qauli ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Menurut Al-Jamal, ketika Allah menyebut nikmat-nikmatnya, yaitu dalam surah Wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu juga tidak menyakiti, gitu kan. Wadduha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi waktu malam yang disunyikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak menyakiti. Kalau kita ditinggalkan Tuhan, bahaya. Kalau kita sampai ditinggalin Tuhan, udah nggak dapat tempat kita. Mau di mana? Di dunia enggak, di akhirat apalagi maka senang, nggak dapat tempat. Sama seperti kayak orang udah dilaknat, dikutuk sama kedua orang tuanya, mau tempatnya di mana? Jadi ketika Allah menyebutkan dalam surah Wadduha, tidak meninggalkanmu, tidak menyakitimu, attaba'ahu bima huwa kattatimmati lahu wa huwa sarqus syadri. Yang dimaksud adalah mengiringinya, mengikutinya itu kesempurnaan nikmat, yaitu apa? Wa huwa syarqus sadri, yaitu adalah dilapangkannya dada. Makanya faqala Allah berfirman pada surat Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dadamu? Udah itu, nggak ditinggalin sama Allah, nggak disakiti sama Allah, itu artinya dada kita dilapang. Paling indah kan kalau hidup ini dada kita lapang, hati kita luas, pikiran kita panjang, udah gampang semuanya, dasarnya adalah dari dada. Mana mau yang dadanya jam segini lagi sumpek aja di rumah, sakit aja, apalagi sakitnya bencinya sama orang Porsila, kagak bakal mau kemari. Iya. Abang mau. Apalagi sempitnya macam-macam, dongkinya ada, irinya ada. Ya. Tetangganya beli mobil, dia seminggu kagak hilang-hilang, sumpek aja gitu kan. Ya. Pikirannya sempit lagi.
Ya sudah. Itulah nikmat diluaskan dadamu, diluaskan dada kita adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fi nuril miqyas wa hadza ma'tufun ala qouli ta'ala. Ini disambungkan, diatapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka ailam aghna. Nyambung, makanya dia anggap satu surah itu begitu. Ketika engkau mendapatkan keluarga yang lagi sempit, keluarga yang lagi sumpah, keluarga yang lagi fakir, keluarga yang lagi keluh kesah aja, keluarga yang lagi ngerusul aja gitu kan, fa'agna, kemudian dikasih jalan keluar, dikasih kekayaan, itu. Ai alam nashrah laka ya asyrafar rusuli qalbaka lil Islam. Yakni, bukankah kami meluaskan dadamu ya asyrafar rusul, wahai rasul yang paling mulia, qalbaka, hatimu lil Islam. Jadi Nabi itu dalam keadaan seperti itu diluaskan dadanya, diluaskan hatinya lil Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, khawatir segala macam-macam. Wa yuqalu alam nuwassi qalbaka lin nubuwah, atau dikatakan juga alam nuwassi, bukankah kami tidak meluaskan hatimu. Jadi kata-kata alam gitu bukan berarti tidak, tapi itu adalah menunjukkan. Nah ini apa nih dikatakan? Istifhamullah anin tiba syar'i ala wajhil inkar, ala wajhil inkar. Itu Allah menggunakan kalimat istifham ini bukan berarti menafikan kelapangan. Ini ala wajhil inkar. Fa afada isbat syar'i fa ka'annahu qila syarahna laka sadraka. Tapi adalah Allah yang menetapkan kelapangan, maka seakan-akan Allah itu gila syarahna, kami lapangkan dadamu, syarahna laka sadr, ai bin nubuwah, yakni tentang kenabi yang wahaiha, hatta wasa'a munajatana wa da'watal khalqi, sehingga luas munajatnya kepada Allah dan ajakan kepada makhluk. Jadi akhirnya munajatnya kepada Allah luas, ajakannya kepada Allah, kepada makhluk-makhluk, kepada umat-umatnya semakin luas. Itu jika memang sudah dalam keadaan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya anna Jibril alaihissalam, diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam atahu wa huwa inda murdiatihi Halimata wa huwa ibnu arba'i sinin. Diriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW wa huwa inda murdiatihi, yaitu ketika Rasul bersama ibu susuannya, siapa namanya, Halimah Sya'diyah, wa huwa ibnu arba'i sinin, waktu umur 4 tahun. Fasaqqa syadrahu, kemudian dibelah dadanya, wa akhraja qalbahu wa ghasalahu panaqahu, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya dan dicuci serta dibersihkan. Jadi kalau Nabi selain memang secara batin diluaskan, tapi juga oleh Jibril diapain? Dibelah dadanya, hatinya diambil, dicuci, dibersihin, pasang lagi. Kalau kita lebih enak sekarang kalau pakai dibelah, mau dibelah. Untuk baca alam nasyr, udah tinggal hasilnya.
mau dioperasi kecil aja pada ketakutan, belah hati jadi keluarin. Oh, mau dioperasi ngapain? Hatinya mau diambil. Oh, gak. Summa malah ahu ilman wa iman. Kemudian dipenuhinya tuh dadahnya, hatinya dengan ilmu dan keimanan. Tambah kuat lagi imannya, ilmunya tambah banyak lagi. Sumardahu fi sadrihi, kemudian diulangi lagi tuh, dadahnya diambil lagi, wasyaqqa aidan juga dibelah tuh, inda bulughi asyara sinin, ketika umur 10 tahun. Jadi umur 4 tahun Nabi dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian cuci, dibersihkan, disucikan. Kemudian pada umur 10 tahun juga begitu. Kemudian juga indal bi'sati wa lailatal isra, ketika juga diutus pada waktu malam Isra dan Mi'raj pada pamaratu syaqi arba'al sahih. Menurut riwayat yang sahih, Nabi itu dibelah dadanya itu ada empat kali. Ada 4 kali. Wa innama zukira sadru li'annahu mahallul waswasah. Disebutkan dada, yang diluaskan dada, li'annahu mahallul waswasah, karena dada itu tempatnya wiswas, tempatnya digoda setan. Kalau setan cuman baru goda fisik kita digandulin kalau mengaji, ya, kalau mengaji digandulin. Kalau lagi membaca Al-Quran mata kita ditutupin, ya. Kalau lagi duduk pantat kita diketik-ketikin aja biar gelisah gitu, duduk di majlis. Mulut kita kalau ngomong dimencongin aja biar ngomongin orang. Nah, itu masih ringan. Itu masih ringan. Ketika kalian ingat ini digoda setan, baca aja a'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan. Kata ngantuk aja nih kali ngaji gitu. Nah, itu masih gampang. Kata Allah, "Hei setan, jangan digoda, itu hambaku. Dia lagi ngaji untukku." Gitu. Sama kayak anjing punyanya majikannya. Nah, kalau umpamanya anjing ngejar kita, kagak ada yang berhentiin. Yang berhentiin adalah majikannya. Itu tanda gua. Jangan digigit, jangan dikejar. Balik ke tuh anjing. Iya. Jadi gampang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sudah masuk ke dada, merasuk di dada tuh setan, akidah kita diacak-acak, iman kita diacak-acak, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Karena yaitu qala Muhammad bin Ali at-Tirmizi, Muhammad bin Ali at-Tirmizi, al-qalbu mahallul aqli wal ma'rifah. Karena hati itu adalah tempatnya akal dan ma'rifah. Wa huwa allazi yaqsudu syaitan, yaitu yang menjadi tujuan setan. Yang menjadi tujuan setan. Itu setan tuh pokoknya nujunya ke situ tuh. Kalau hatinya udah kena, wah, apalagi yang pakai niat baik aja berat, niat baik. Artinya selalu niat jelek. Urusan kecil niatnya jelek. Ada yang terbesit, ntar gini. Niat jelek. Padahal niat cakep kan, berhasil nggak berhasil dapat pahala. Apalagi pakai berhasil dapat diamalkan dapat pahala. Tapi niat baik aja susah. Makanya Nabi pernah mengapresiasi itu sahabat yang selalu berniat baik. Nabi dalam satu majlis begini bilang, sebentar lagi akan masuk calon penghuni syurga. Sebentar lagi akan masuk calon penghuni. 3 kali itu Nabi sambil ngomong begitu.
Yang lain kelingukan, mana ya? Oh ada. Kemudian setengah tua masuk ke dalam majlis. Oh ini tampangnya ini amat dalam pemilik syarikat. Tapi Nabi ngomong 3 kali. Selesai dia ngomong tuh sama sahabat itu. Tuan, saya pengen tahu, pengen nginep ke rumah Tuan, boleh nggak? Boleh. Emang kenapa? Saya lagi berantem sama istri saya. Bilang gitu. Niatnya cuma ngapain? Pengen tahu dia punya amalan apa tuh. Sampai Nabi berturut-turut 3 kali dia nginep ke sono, kagak punya amalan yang berarti. Kali tahajudnya beratus-ratus rakaat kagak malam. Begitu malam kedua, ketiga gitu. Pagi dia pulang aja. Kok begini? Tuan pulang. Tuan, pamit pulang. Kamu ini ngapain kemari? Ya enggak. Ya udah deh. Saya pengen tahu Tuhan punya amalan apa. Tuhan punya amalan apa? Ya saya nggak punya amalan apa-apa. Tapi kita sudah berjalan, ya sudah. Begitu dulu panggil lagi. Saya itu punya amalan. Hati saya itu nggak pernah niat jelek. Hatinya nggak pernah niat jelek. Kata dia, oh itu juga yang saya nggak sanggup. Pasti kita kalau kurang lapang dadanya, ada aja hati kita ini berniat jelek. Apalagi yang suka selingkuh. Iya. Pokoknya udah macam-macam. Apalagi juga soal duit. Apalagi mendasarnya. Fasyaiton yaji ila sadri allazi wa hisnul qalbi. Setan itu datang menuju dadah kita, hati kita, allazi wa hisnul qalbi, karena itu adalah benteng hati. Fa iza wajada maslakan nazala fihi wa huwa wa junduhu wa bassa fihi al-humuma wal hirsa fayadikul qalbi hina izin. Kalau setan itu udah dapat jalan, wajundu bersama tentaranya, pasukannya menguasai dia dada kita, wabassa fihi al-humum dan kemudian dikuasainya tuh hati kita dengan kedukaan, dengan kesusahan, wal hirs, dengan ketamakan, bayadikul qalb, maka jadi sempitlah hati kita. Hina izin, pada saat itu hati kita menjadi sempit. Wala yajidu lit ta'ah, kita susah tuh berbuat taat. Susah berbuat taat, di taati lazatan, berbuat taat yang nikmat itu susah udah. Sholat 2 rakaat aja berat, ngaji setengah jam aja susah, makan enak banget kagak nikmat. Jadi kalau udah dikuasai oleh setan, maka wala yajidu taati lazatan, kita untuk beribadah berbuat taat yang nikmat rasanya enak kagak bisa. Wala lil Islam halawah, juga kita dalam beragama kita Islam ini nggak ada manis-manisnya kita rasain, nggak punya rasa kemanisan dalam berislam. Wa iza turidal adu bil ibda'i hatta lam yajid maslakan hasalal amnu wa yazulu daiku wa yan syarahu sadru wa yatayassaru lahul qiyam bi'ada'il ubudiyah. Wa iza turidal adu, oleh karenanya dengan berbagai macam cara kita tolak tuh musuh-musuh setan itu yang masuk ke dada kita. Fil ibtida'i, sedini mungkin. Bagaimana caranya? Jangan sampai dada kita kemasukan setan. Hatta lam yajid maslakan, kalau setan itu tidak dapat jalan ke dada kita, hasalal amnu, maka kita aman. Aman kita. Wa yazul, hilangnya kesempitan.
dalam dada kita hilangnya wa yashrahu sadru, dan adanya lapang bagi dada kita, wa yatayassaru lahul qiyam, dan mudah kita, enteng kita, nikmat kita melaksanakan biada'il ubudiyah, ya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita jaga jangan sampai setan masuk ke dalam dada kita, menyerang hati kita, diam di hati kita. Kalau orang udah ada setan di hatinya, dia udah mirip setan. Emang wujudnya doang manusia. Kalau udah masuk menetap di dalam dadanya itu setan dan bala tentaranya, orang itu udah kayak setan. Alam nasyrah. Nah, sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nanti tanggal 27 di Pondok Pesantren Mahasina ada pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Salah satu yang dilantik adalah nih guru kita, ketua kita. Beliau dilantik menjadi katib pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Dan ada lagi di Porsilat ikut nanti mana? Kiai Ishak sebagai katib juga ya, wakil katib juga. Siapa Ustaz Behati? Akwan. Ada lagi nggak sini? Jadi nanti hadir tanggal 27 Juli pagi hari tanggal. Nanti Ustaz Behati di grup di list ngelis siapa yang mau hadir, biar ketahuan, biar makannya kenyang. Ntar kalau umpamanya gak ketahuan, yang datangnya 200, akhirnya 100 gak kenyang. Ya, insya Allah tanggal 27 Juli pagi sampai siang, insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.